terpenuhi, ini ada 30 ya, ada 30 RT yang mau diteliti. Jadi karena ini dengan menggunakan randomisasi pengacaan, jadi pengacaan itu bukan diacak-acak gitu ya. Jadi kayak lebih baik digunakan randomisasi. Nah, ini nanti kesimpulan yang ada di sampel itu dapat dikembalikan ke populasi, ya. Artinya dapat digunakan untuk menggeneralisasi populasi karena sudah ada prinsip randomisasinya. Ya. Nah ini untuk gambaran untuk multistage tadi ya, dengan cakupan yang lebih besar ya dibanding klaster ya. Jadi ini tadi semakin ke belakang itu menunjukkan adanya kompleksitas ya. Jadi yang pertama tadi simple, random, itu yang paling sederhana. Kemudian ada sistematik random, itu lebih sistematis. Kemudian strata, ya, strata, kemudian cluster, sampai ada multistage ini. Jadi pengembangan dari cluster, ya. Jadi tentu saja ini sudah lebih heterogen lagi ya, cakupannya lebih luas lagi, ya. Jadi sebagai contoh ini untuk pemerintah provinsi mau mungkin mengadakan survei ya atau penelitian pada kabupaten kota gitu, sehingga ini sudah ditetapkan tingkat 2-nya itu siapa, kemudian tingkat 3-nya itu mungkin ini setelah kabupaten, nanti ada kecamatan, ya, setelah kecamatan ada kelurahan, ya. Jadi bertingkat. Jadi nanti setelah kelurahan bisa saja nanti masuk ke desa, itu ya, atau RW RT seperti itu sesuai dengan pamong prajanya ya, atau administrasinya seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk pada yang non probability, ya. Jadi non probability itu tidak ada randomisasi, tidak ada pemilihan sampel secara acak, ya. Apakah salah? Tidak, ya, karena semua itu tergantung dari tujuan ya. Tujuan penelitiannya seperti apa, desain penelitiannya seperti apa, itu sangat menentukan, itu ya. Jadi yang pertama ada convenient atau accidental sampling. Jadi accidental itu kebetulan. Jadi di sini sampel-sampel itu diambil atau dipilih secara kebetulan, ya. Misalkan studi etnobotani atau etnozoologi, etnoekologi di satu tempat, kemudian penelitinya itu mendapatkan dalam perjalanan ke lokasi itu, kemudian mendapatkan orang yang bisa ditanya-tanya dan menjadikannya sebagai sampel, ya, itu artinya masuk yang aksidental ini. Jadi datanya langsung direkam di situ, ya. Jadi untuk aksidental ini tidak tahu pasti jumlah populasi. Kemudian juga tidak ada lembaga atau instansi yang dapat memberikan keterangan tentang jumlah populasi, ya. Jadi kalau misalnya
apa ini, ada sebelum melakukan penelitian itu biasanya kan survei ya, penelitian survei, terus, mendapatkan data-data demografi dari mungkin apa, kecamatan, kelurahan, atau desa gitu ya. Nah itu, sebenarnya, jangan menggunakan aksidental gitu ya. Tapi kalau kalau apa, ini tidak diketahui ya jumlah populasinya, nah itu baru nanti menggunakan yang aksidental ya. Tuh. Sampel sebaiknya di atas 30 unit ya, karena terkait dengan teori student dalam statistik inferensial tentang UJT. Tapi kemarin itu dari presentasi di praktikum ada beberapa artikel ya yang disampaikan oleh kelompok-kelompok presenter, itu ada yang malah sampelnya itu mungkin sedikit ya, hanya 6 atau tidak sampai 10. Ya, ya tidak jadi soal karena yang ditekankan di situ adalah orang yang menguasai di situ gitu ya. Artinya mungkin bukan orang biasa ya. Jadi bisa jadi dia itu tabib yang sangat paham apa tanaman obat atau tumbuhan obat, cara meraciknya ya. Seperti itu. Jadi kemarin tuh ada 6 dari apa? Dari tabib atau terus ada dari mungkin kepala desa, dari apa. Jadi sebenarnya yang dipilih itu adalah informatnya itu yaitu tadi orang-orang kunci ya atau key person-nya gitu. Sehingga tidak sampai 30. Tuh. Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang biasa saja sampel apa respondennya mungkin sebaiknya ini tadi mengikuti lebih sama dengan 30 gitu ya, mengikuti uji studente. Jadi ini yang aksidental, kemudian snowball ya, pengambilan sampel dengan metode bola salju. Jadi yang pertama dipegang itu bisa jadi apa, orang yang bisa memberikan banyak informasi gitu ya. Kemudian dari orang ini nanti dia akan merekomendasi ya siapa-siapa yang harus dihubungi gitu ya. Sehingga nanti akhirnya kan menjadi apa, besar gitu ya, menjadi itu yang dimaksud snowball. Akhirnya nanti sampelnya menjadi besar. Ya. Ini banyak dijumpai pada penelitian rantai pemasaran, ya, produsen, pedagang, tengkulak, pengepul dan seterusnya. Jadi ini sebagai contohnya, ya. Ya. Jadi ini produsennya, kemudian ada pengepul-pengepul, jadi produsennya itu tidak perlu memasarkan langsung, tapi sudah ada orang-orang yang membantu pemasarannya, ya. Kemudian dari pengepul ini ke grosir, ya. Dari grosir ini ke pedagang, bahkan mungkin kalau diekspor juga nanti ke eksportir. Jadi ini yang snowball, ya. Snowball sampling. Kemudian ada purposive, ya. Nah, kebanyakan yang untuk etnoan itu banyak yang purposif. Jadi sesuai pendapat penelitinya, ya. Nah, ya. Jadi ini hak mutlaknya itu penelitinya, ya. Tentu saja penelitinya juga sudah banyak belajar ya, banyak membaca sehingga tidak akan
tidak akan ceroboh gitu ya dalam menentukan sampelnya. Tuh. Nah, ini sebagai rangkuman dari keterkaitan ya antara teknik sampling, data, dan kesimpulan. Jadi kita awali dari populasi ya. Dari populasi ini mau diteliti ya, maka yang diteliti adalah sampelnya ya, bukan populasinya, dengan cara menggunakan teknik sampling yang sesuai ya. Jadi teknik samplingnya apa? Dapat berupa probability, tapi dapat juga non probability ya. Kemudian dari situ ditentukan banyaknya sampel ya. Terus teknik pemilihan sampelnya seperti apa ya. Setelah melalui proses ini nanti kita mendapatkan sampel ya. Dari sampel nanti dikumpulkan ya. Ya. Jadi ini setelah menggunakan instrumen penelitian ya, nanti dikumpulkan dalam teknik pengumpulan data, maka jadilah data sampel ya. Data sampel nanti ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Data kualitatif ini dapat kuantifikasikan ya, biasanya dengan memberi bobot ya atau skala ya, di scoring tuh, sehingga nanti lebih mudah untuk menganalisisnya. Kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis ya, didapatkan kesimpulan ya, kesimpulan dan saran. Nanti ini dikembalikan ke populasi ya, ke populasi. Tapi tadi seperti saya sebut di awal, beberapa referensi ada yang mengatakan kalau yang bisa dikembalikan atau menggeneralisasi untuk populasinya itu adalah yang dengan random ya, yang dengan randomisasi. Baik, itu yang untuk teknik sampling ya. Dari sini ada yang mau didiskusikan sebelum saya ke besar sampel ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas? Ada yang tanya? Halo? Bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas, ya. Bu. Ya, baik. Jadi karena sebelumnya kita juga sudah meskipun masih sedikit ya, kemarin di awal-awal sudah ditunjukkan gambarannya. Jadi kalau begitu saya lanjutkan ke besar sampel ya. Nah, ya. Jadi tadi teknik samplingnya sudah dikuasai, ya. Sebelumnya juga sudah tahu kondisi, ya. Nah, maka sekarang adalah yang penting menentukan jumlah sampel minimal, so, ya. Berapa sampel yang akan digunakan, ya. Yang pertama harus diketahui terlebih dulu besarnya
varians ya, atau keragamannya. Kemudian jumlah populasi ya, kesalahan maksimal yang dapat diterima, dan nilai persentase reliabilitas Z ya pada tingkat kepercayaan tertentu. Jadi nilai Z-nya itu dapat dicari di tabel Z ya, tabel Z tersedia di dalam lampiran atau appendix ya pada buku-buku statistika. Jadi sebagai contoh ini nilai persentase reliabilitas ya pada kepercayaan, tingkat kepercayaan 80%, 90%, 95, 99, 100 itu nilai Z-nya itu ada di bawah ini. Ya. Jadi untuk penelitian-penelitian sosial itu biasanya menggunakan tingkat kepercayaan itu tidak harus seperti di eksakta ya. Eksakta itu kan maksimal 95% ya. Kalau di sosial humaniora itu dapat di bawah 95% ya. Jadi 90% atau 80% karena apa? Karena penelitinya itu tidak dapat mengontrol ya. Tidak dapat mengontrol orang, itu bagaimana mengontrol orang, kan susah ya. Kalau hewan coba dapat, di kandang itu diberi makanan yang sama, diberi minum yang sama seperti itu. Tapi kalau orang itu akan sangat sulit ya, karena ini subjeknya itu orang gitu ya. Nah, kalau penelitian yang menghendaki sampai tingkat kepercayaannya itu sampai 100% ya, atau 99%, ini adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan efek obat. Ya. Jadi laboratoris yang terkait dengan efek obat. Mengapa? Karena obat itu kan berkaitan dengan kesehatan, dengan nyawa. Kalau fatal sedikit saja sudah menimbulkan kematian, ya, menimbulkan kematian. Jadi itu makanya persyaratan tingkat kepercayaannya tinggi sekali. Jadi tidak boleh ada yang salah di situ. Nah, kalau di kitab biologi itu 95%, karena ini kita kan beragam ya. Ininya ke tumbuhan, ke hewan gitu. Kalau ke orang itu kan tidak langsung gitu, sehingga toleransinya itu masih di sini di kisaran 95%. Jadi kalau yang ini seperti penelitian untuk kajian-kajian pengembangan obat ya, apalagi pengembangan vaksin gitu ya, mintanya itu sangat tinggi tingkat kepercayaannya karena terkait dengan nyawa gitu ya. Kemudian tadi di teknik sampling ada simple random. Nah, sekarang berapa sampel minimal ya untuk simple random dengan menggunakan simple random ini? Jumlah sampel minimalnya berapa? Ya. Ini sebagai contoh ada penelitian ya tentang analisis usaha tani bawang merah di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Ya. Populasinya itu ada 600 petani. Terbagi menjadi beberapa, yaitu ada 200 petani apel, 100 petani bunga, 150 petani bawang merah, dan 150 petani wortel. Ya. Tadi topiknya itu bawang merah. Ya. Jadi penekanannya ke bawang merah. Di sini ada
150 petani, ya. Nah, kemudian dari survei sebelumnya, ya, diketahui bahwa varians, ya, nilainya itu sebesar 9, ya, untuk luas tanah. Kesalahan maksimal yang diinginkan 1 unit. Kemudian nilai reliabilitas tadi, ya, persentase reliabilitas pada tingkat kepercayaan 90%. Berapakah jumlah sampel minimal yang harus diambil bila menggunakan rumus simple random, gitu ya. Jadi ini dimasukkan ke dalam rumus, gitu. Jadi ada. Jadi tadi populasinya 600. Tapi kalau misalnya populasi keseluruhan tadi 600 petani, ya, untuk populasi bawang merah, petani bawang merahnya tadi 150. Dari 150 itu berapa yang akan diambil sebagai sampel dengan rumus simple random, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada rumus dari Parel et al. 1973. Jadi dimasukkanlah semuanya ke rumus ini, ya. Jadi N-nya tadi diketahui 150. Jadi ini sebagai populasi dari petani bawang merah, ya. Bukan petani keseluruhan. Kemudian tadi tingkat ininya ada 1 unit, ya. Nilai persentasenya 1,645 karena tadi menggunakan 90%, ya. Variansnya 9, ya. Maka ini dimasukkanlah ke dalam rumus ini, ya. Setelah di running keluar angka N kecil, ya. N kecil ini sebagai sampel, N besar ini sebagai populasi. Maka N kecil sampelnya keluar 20,9, ya. Dan ini dibulatkan menjadi 21. Jadi 21 petani. Karena lebih di atas lebih sama dengan 5, ya. Tidak mungkin kita sampel petani itu ada komanya, nanti separuh petani itu tidak mungkin, ya. Jadi ini dibulatkan ke atas. Jadi dari 150 itu cukup 21 orang saja, ya. Sekali lagi ini kalau nilai-nilai D, nilai Z yang diinginkan, nilai varians itu diketahui, ya. Tapi kalau tidak diketahui, tadi ya sebaiknya seperti yang teknik sampling sebelumnya tadi, di slide sebelumnya, ya sebaiknya mengikuti 30, ya, minimal 30 unit sesuai student T, ya. Nah, ini. Atau ini bisa juga dengan persentase, ya. Kalau populasinya besar, maka persentasenya sedikit itu tidak masalah, ya. Tapi kalau populasinya sudah sedikit, maka persentasenya yang harus besar, ya. Tadi populasi petani bawang merah 150, ya. Kalau 150 diambil 5%-nya saja berapa itu? 7,5, terlalu sedikit, ya. Kalau misalnya nilai-nilai yang tadi tidak diketahui, ya, nilai D, varians, nilai Z. Nah, berarti kalau 50% berarti sudah 75 petani bawang merah yang diambil. Kalau dirasa masih terlalu berat, ya, karena survei itu juga melibatkan biaya, gitu ya, bisa diturunkan jadi berapa, gitu ya.
Kalau 20% tadi mungkin berapa? 30-an gitu ya. Nah, ini. Jadi ini kaidahnya ya. Jadi bila mana tidak diketahui nilai D ya, D kecil lagi, nilai Z ya, kemudian nilai apalagi tadi ada, itu maka gunakan persentase ya dari populasi atau ini tidak kurang dari 30 ya, sesuai uji student T 30 unit ya, 30 sampel. Kemudian ini untuk stratifikasi ya, tadi ada teknik sampling stratifikasi. Kemudian bagaimana menentukan banyaknya sampel ya, itu juga ada non proporsional, ada yang proporsional ya. Kalau non proporsional ini artinya setiap strata, tadi akan ada strata-strata ya, strata petani yang punya lahan sempit, lahan sedang, lahan luas. Nah, setiap strata pada tahap pertama itu ditentukan N minimal sampel dari populasi. Ya. Kemudian tahap kedua ditentukan N minimal sampel untuk subpopulasi atau strata. Jadi ada dua rumus yang digunakan. Kalau non proporsional, tapi kalau proporsional berarti semua strata sama, itu hanya satu rumus ya yang digunakan. Nah, ini adalah yang non proporsional. Ya, jadi ada menentukan N sampel untuk di populasinya, kemudian N ini untuk menentukan sampel yang ada di subpopulasi atau strata, ya, atau stratanya. Jadi dua rumus. Kalau yang proporsional, ini ada dua juga, sebenarnya yang dua nanti sama, ya, nilainya sama. Karena dia, proporsional ini tidak sama, ya. Jadi sebagai, ini yang tidak sama ya. Yang tadi adalah yang ini tidak sama untuk setiap strata, ya, proporsional. Tapi kalau non itu sama untuk setiap strata. Jadi kita berhati-hati dengan istilah non dan tidak non itu ya. Jadi, nah ini sebagai contoh ya. Ada anggota populasi ya, stratanya ada 5. Kemudian diketahui varians ya, variansnya, keragaman. Jika peneliti menginginkan penaksiran rata-rata rumah tangga petani sekitar setengah unit ya, dari rata-rata sebenarnya dan taraf kepercayaan 90%, berapa sampel minimal yang harus diambil ya. Kemudian bagaimana alokasi ukuran sampel tiap strata. Nah, kalau itu misalnya non proporsional atau yang proporsional. Kalau non itu yang sama ya. Nah, ini sudah diketahui
masing-masing nanti dimasukkan ke dalam rumus. Variansnya diketahui, D-nya diketahui, Z-nya juga diketahui. Nah, ya. Jadi ini N-nya tadi adalah N populasinya, ya. Kemudian S ini SI kuadrat variansnya tadi yang diketahui, ya, sehingga nilai SI-nya sendiri adalah akar dari SI kuadrat. Kemudian ini nilai NI SI kuadrat tinggal dikalikan, ya, sedemikian rupa. Jadi ini sudah dapat dimasukkan ke dalam rumus-rumus tadi. Ya. Berikutnya ini ada non proporsional, ya. Jadi sama, nanti setiap strata akan sama. Angka-angka di tabel yang sebelumnya sudah dihitung dimasukkan ke dalam rumus ini, ya, yang non proporsional, sehingga sampelnya nanti, ya, yang diambil adalah 103. Ya. Jadi dari sekian ini kan kalau di total banyak, ya, itu kita hanya memerlukan 103, ya, untuk non proporsional. Nah, dari 103 nanti masuk di split lagi untuk setiap strata, ya. Jadi di split menjadi, tadi ada 5 strata, sehingga tiap strata tadi memerlukan 21 sampel. 21 sampel petani, ya. Jadi karena ini tidak sama, ya, sama untuk setiap strata. Kemudian bagaimana kalau tidak sama untuk setiap strata? Ya. Jadi tadi yang sudah ditulis di tabel tadi, nilai-nilainya dimasukkan ke rumus yang untuk proporsional atau yang tidak sama untuk setiap strata, ya. Sehingga N-nya itu didapatkan sebanyak 66. Ya. Kemudian masuk ke rumus kedua. Rumus kedua, ya. Nah, rumus kedua tadi menggunakan ini yang dipopulasi tadi, ya. Untuk strata ke 1 dibagi N ini yang semuanya tadi dihitung, ya, ada 868 dikalikan tadi yang di rumus pertama tadi ada 66. Jadi untuk strata 1 itu hanya dibutuhkan 34. Ya, hanya dibutuhkan 34. Padahal ini tadi 448, ya. Kemudian strata 2, ya. Di populasinya itu ada 131. Dimasukkan rumus, ternyata untuk strata 2 hanya memerlukan 10. Ya. 10 sampel. Jadi pokoknya total strata 1 sampai strata 5 itu kurang lebih ada hanya 66. Kalau itu proporsional. Sementara tadi yang non proporsional lebih banyak lagi sampel yang diperlukan, ya, sekitar 100 berapa tadi, 130-an. Ya. Nah, untuk strata 3, jadi ini juga tinggal dimasukkan ke rumus, ya. Karena di populasinya itu juga sedikit, ya, maka
ketika dimasukkan ke proporsional stratified itu juga sedikit. Nah, demikian juga untuk yang strata 4 ya. Strata 5 ya, strata 5 juga sedikit. Sehingga total tadi N1 sampai N5 itu kalau di total sekitar 66. Jadi bisa saja 67 ya, karena ini kan bilangannya tadi ada yang dibulatkan. Ya, baik. Ini untuk besar sampel, ya. Jadi besar sampel minimal dengan kalau tadi dilakukan dengan randomisasi, ya. Teknik sampingnya dengan randomisasi. Bagaimana kalau yang tadi non probabilitas ya? Nah, apakah juga mengikuti rumus ini? Karena tidak ada randomisasi, jadi sampelnya itu tidak mengikuti rumus ini. Biasanya hanya dalam persen tadi itu, ya, hanya diambil sekian persen atau tadi lebih sama dengan 30 unit. Tuh. Tapi bisa pula tadi untuk keadaan khusus karena informannya itu bukan orang awam ya, tapi memang orang yang mengerti pengobatan, maka sampelnya lebih sedikit lagi itu dimungkinkan. Artinya kita tidak harus memperdebatkan ya kalau itu bukan randomisasi. Ya, karena nanti kalau yang di eksperimental itu sangat ketat ya untuk menentukan ukuran sampel itu. Ya, jadi randomisasinya benar-benar ada di situ yang eksperimental. Ya. Seperti itu. Ya, sehingga kemarin seperti di waktu presentasi untuk praktikum ya dari kelompok presenter itu sampel yang ditulis di jurnal-jurnal itu ya, sampel dari penelitian peneliti-peneliti di manapun itu kan ya sebut aja teknik sampingnya purposif gitu. Sampelnya ya sedikit ditentukannya oleh peneliti tadi gitu. Jadi tanpa melalui randomisasi gitu. Ya. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Permisi Bu Sera. Ya. Perkenalkan saya Yudhistira Ibrahim Bu dari kelas A, izin bertanya klarifikasi sebenarnya dari rumus yang non proporsional sama proporsional. Ya. Kan yang di slide yang Ibu tunjukkan ini kan yang N1 sampai N5 ini kan rumusnya kan beda Ibu sama yang tadi itu non yang NI sama dengan N per L, dimana kalau yang proporsional ini tuh NI per N dikali N. Nah, kalau dilihat ini kan pembagiannya beda-beda ya Bu, dari N1 sampai N5. Itu bukankah masuk ke non proporsional ya Bu? Dalam artian kalau non proporsional tuh artinya kan tidak sama ya Bu, karena kan ada kata non, jadi setiap strata tuh beda. Sedangkan kalau proporsional tuh kan artinya sama. Ini apakah dalam penamaan di slide ini terbalik atau gimana ya Bu? Soalnya kalau saya lihat yang Ibu tunjukkan sekarang ini dari slide 20 itu tulisannya metode proporsional, tapi kalau dilihat itu setiap strata tuh tidak sama.
Ataukah saya yang salah lihat atau bagaimana ya? Ya, ya. Jadi makanya ini tadi kita harus ini lebih mencerna lebih gitu ya, karena ternyata penulisannya itu juga kadang-kadang agak rancu juga ya. Jadi yang proporsional itu artinya kan sesuai dengan keadaan, ya, sesuai dengan keadaan. Jadi kalau misalnya dia populasinya sedikit, ya nanti sampel yang diambil kan juga sedikit, sesuai proporsinya. Ya, jadi tadi seperti ini, di populasinya itu cuma 100, ya. Maka nanti di sampelnya diambilnya menyesuaikan rumus ini, akhirnya juga tidak banyak, tidak seperti kalau sampelnya tadi misalnya 400, itu proporsional. Jadi menyesuaikan jumlah populasinya. Kalau populasinya besar, maka sampelnya itu yang diambil juga besar, banyak. Ya, populasinya banyak, yang diambil banyak. Lah, yang banyak itu yang strata berapa di sini itu. Kalau non proporsional, jadi tidak ada proporsi, itu artinya setiap stratanya itu dipukul rata. Jadi cuma dibagi 5 gitu aja, karena ada stratanya 5. Sehingga mau dia itu jumlah populasinya banyak, mau jumlah populasinya sedikit, nanti sampel yang diambil itu tetap sama rata. Seperti itu. Ya. Bu, baik Bu, jelas G. Terima kasih atas pelurusannya. Ya, makanya kadang-kadang ini agak kita perlu ekstra untuk mencernanya gitu ya. Jadi kalau proporsi itu ya sesuai peruntukannya. Dia punya populasinya banyak, maka nanti sampelnya juga harus banyak. Itu di strata yang mana? Nah, kalau yang non proporsional mau punya populasi besar, banyak, mau punya populasi kecil, sedikit, itu dipukul rata, semua itu diambilnya sama. Ya, ya. Jadi seperti ya, Yudis. Oke Bu, oke, makasih banyak Bu atas pelurusannya. Ya, baik. Yang lain, adakah? Jadi nanti kalau ini saya share di nanti dibacanya hati-hati ya. Tuh. Ya, ada yang lain? Ya. Jadi untuk jumlah sampel minimal ini nanti akan ketika nanti sudah di penelitian eksperimental nanti akan berbeda untuk mendapatkannya itu ya. Masing-masing punya kekhususan. Baik, jadi nah, berikutnya tentang instrumen, ya, instrumen penelitian. Jadi kalau misalnya tadi sudah menentukan teknik samplingnya, ya, kemudian menentukan ukuran sampelnya, maka yang tidak kalah penting adalah instrumennya, ya. Dalam konteks survei, ya, instrumen penelitian itu biasanya berupa seperti ini, ya. Jadi ada interview atau wawancara. Tentu saja ini wawancara itu kan ininya, caranya ya. Tapi instrumennya melengkapi ini adalah berupa lembar, ya, lembar wawancara.
atau lembar interview. Jadi di situ tuh sudah ada berkas apa yang mau ditanyakan, ya. Dikatakan terstruktur itu bila pertanyaan dan jawaban sudah ditetapkan lebih dulu, ya. Jadi bisa saja ini ada pilihan jawabannya, ya. Kalau tidak terstruktur itu berarti disesuaikan dengan suasana atau informal, ya. Ini disebut juga terstruktur itu tertutup, ya, tertutup. Tidak terstruktur itu terbuka. Kemudian ada di tengah-tengahnya yaitu semi terstruktur, itu artinya ada yang sebagian item pertanyaannya itu terbuka, kemudian ada sebagian item pertanyaan yang tertutup. Jadi ada pilihan jawaban. Hanya saja untuk interview itu peneliti itu yang secara lisan, ya, namanya saja wawancara, ya. Jadi peneliti secara lisan itu menanyakan ke respondennya itu, ya. Jadi jangan respondennya disodori kertas, ya, karena ini dalam bentuk wawancara. Ya, tentu saja meskipun kita sudah membuat lembar, ya, lembar wawancara, item-item pertanyaan, itu kadang-kadang kalau mengikuti yang di situ itu kadang terlalu kaku, ya, terlalu kaku ketika harus kita bertanya ke responden, sehingga usahakan apa ya, waktu mewawancarai itu smooth gitu, ya, tidak seperti diinterogasi, karena ini hal yang sensitif gitu, apalagi nanti kalau bertanya yang agak-agak sensitif juga. Jadi kadang-kadang mereka ya ogah-ogahan memberi pendapat itu karena seakan-akan seperti diinterogasi gitu, ya. Apalagi nanti dicatat gitu. Orang-orang desa kan takut semua. jadi ini pandai-pandainya penelitinya, ya. Jadi mungkin penelitinya sudah punya konsep di kepala gitu, ya, sehingga ketika datang mewawancara itu tidak harus membuka lembaran, membaca lagi ini gitu. Atau cukup dengan alat perekam gitu, ya. Jadi agak luas lah, tidak kaku gitu, ya. Itu. Jadi teknik-teknik itu harus dikuasai oleh peneliti, ya. Seperti itu. Apalagi nanti seperti saya sudah pernah sampaikan juga, biasanya mungkin perlu reward bagi mereka, ya, karena sudah memberi informasi. Nah, itu juga hal-hal yang harus disiapkan juga gitu, karena penelitian itu kan terutama kalau dapat hibah itu kan ada dananya. Jadi masa saya untuk mendapatkan informasi itu memang butuh apa? Yaitu tadi butuh kerjasama. Jadi harus ada penghargaan yang diberikan ke mereka, ke respondennya. Gitu, ya. Kemudian kuesioner, ya. Kuesioner ini sama juga dengan wawancara, hanya kuesioner itu biasanya yang mengisi gitu biasanya bisa respondennya. Jadi kuesioner mungkin diberikan pada mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi mungkin, ya, itu mereka bersedia untuk mengisi. Tapi kalau ya meskipun sekarang di desa petani-petani itu juga sudah tinggi juga pendidikannya, ya. Tapi kalau misalnya ke dukun yang sudah sepuh atau tua-tua itu kan tidak mungkin, ya, memberikan ini. Jadi seperti itu. Jadi pendekatannya malah lebih yang
yang humanis gitu, jangan disuruh mengisi seperti robot gitu ya. Nah, jadi kuesioner demikian juga. Nah, hanya kalau interview maupun kuesioner, jadi kalau misalnya yang terstruktur ya atau yang tertutup itu kan ada pilihan jawaban. Kalau ada pilihan jawaban itu kita bisa melakukan validasi ya, validasi dan dihitung reliabilitasnya. Jadi kemarin ada juga kelompok yang sebagai instrumen penelitian itu herbarium gitu ya. Kalau menurut saya herbarium itu sebenarnya adalah hasil dari penelitiannya. Dengan kita mengoleksi tanaman itu kan data ya, hasil penelitiannya. Nah, dibuatlah herbarium ya. Jadi herbarium bukan instrumen. Cuma nanti herbarium itu ada dua hal. Jadi ada yang kita buat sendiri, kemudian dicocokkan dengan herbarium yang ada di lembaga-lembaga terkait ya, misalnya kebun raya atau apa, itu dicocokkan, itu bisa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi hasil sebenarnya data ya. Hanya untuk validasinya itu perlu ke kebun raya ya, seperti itu. Kemudian ada, jadi tadi kalau misalnya tertutup ada pilihan jawaban, itu dapat dilakukan uji validasi dan uji reliabilitas ya. Kemudian ada lembar observasi, ada checklist, ada tes ya. Checklist itu lembar cek ya. Jadi sebenarnya ini sudah dilakukan atau belum. Nah, itu dapat masuk di sini ya. Kemudian untuk kemarin dari beberapa waktu presentasi di praktikum itu memang banyak yang menggunakan instrumen penelitiannya itu interview gitu ya. Cuman memang tidak di interview atau kuesioner, tapi tidak didetailkan sebenarnya itu terstruktur atau tidak. Sehingga kalau seperti itu kita bisa asumsikan bahwa itu dilakukannya itu dengan dengan informal, artinya tidak terstruktur, karena itu tadi ya. Jadi di lapang, pada kondisi lapang, orang kan peneliti itu kalau bisa menggali informasinya itu cair gitu ya, tidak kaku. Nah, kalau dengan pilihan-pilihan itu sepertinya kaku ya. Sehingga penelitinya nanti yang menyimpulkan informasi dari respondennya ini masuk yang mana, kalau memang di situ ada pilihan jawaban. Tapi kalau tidak, ya berarti ya lewat penjelasan dari respondennya tadi ya. Nah, nanti kalau seperti itu berarti uji validitas reliabilitasnya itu tidak harus menggunakan rumus ya. Jadi bisa saja pokoknya konsistensi dalam menjawab itu sudah dikategorikan ke validitas ya. Makanya pada beberapa itu tidak hanya dilakukan satu kali ya, untuk wawancara itu. Ya. Meskipun nanti jawabannya itu juga maksud saya narasinya kan tidak sama persis dengan saat dia menjawab yang pertama ya. Tapi bisa dipegang inti atau esensinya itu. Kalau esensinya, ternyata masih sama dengan saya tanya pertama, berarti itu ya dikatakan bisa valid itu ya. Ya, sementara untuk yang reliable dari
item-item pertanyaan tadi dijawabnya itu oleh responden itu relatif ya, relatif sama gitu ya. Jadi tidak ekstrem lah, dijawabnya tidak ekstrem. Jadi itu dikatakan juga sudah reliable, handal, artinya handal. Jadi lembar interview saya ternyata sudah dapat dikategorikan valid dan reliable seperti itu. Kalau yang terstruktur itu lebih objektif ya, karena menggunakan rumus. Nah, yang tidak terstruktur itu yang kadang-kadang agak subjektif dari penelitinya. Jadi pokoknya dipegang saja kalau tadi itu konsistensi ya, itu berarti bisa dikategorikan ke sana. Nah, kemudian teknik pengumpulan data ya. Jadi beberapa saya browsing juga itu kadang-kadang ada yang mengatakan teknik pengumpulan datanya itu yaitu tadi dengan wawancara, dengan kuesioner gitu ya. Jadi sebenarnya itu kan instrumennya ya. Jadi mungkin kita perlu membedakan gitu ya. Jadi supaya tidak sudah kok sama semua gitu, baik teknik, baik instrumen, baik ini kok sama semua seperti itu. Jadi mungkin agak dibedakan ya. Jadi dapat untuk teknik pengumpulan data itu observasi dengan kalau misalnya mau mengamati kondisi lingkungannya itu kan observasi ya. Kemudian kalau dengan tadi interview dengan angket atau kuesioner, nah ini bisa melalui komunikasi. Kemudian pengukuran. Pengukuran itu artinya bisa ini yang skala-skala laboratoris itu, karena kan dengan menggunakan instrumen laboratoris itu kan dihasilkan angka-angka itu ya. Misalnya kita mau mengukur klorofil, nah, tentu saja akan pakai spektrofotometer. Nah, di situ kan sudah secara valid ya menunjukkan ke angka berapa. Kemudian ada sosiometris. Jadi ini penelitian untuk sosial-sosial. Jadi diurutkan sesuai kriteria tertentu ya. Jadi ada kelompok yang populer, ada kelompok yang terkucil gitu. Dokumenter ya. Dokumenter ini kalau misalnya penelitian taksonomi dengan membuat revisi takson ya, itu masuk di dokumenter ya, dengan menggunakan herbarium, pustaka taksonomi itu masuk di sini. Apakah dalam penelitian itu hanya satu teknik pengumpulan data? Tidak ya. Jadi sangat tergantung dari cakupannya. Jadi bisa saja ini lebih dari satu teknik pengumpulan komunikasi dan dokumenter ya, atau pengukuran, observasi, kemudian pengukuran, atau observasi, komunikasi dan pengukuran. Jadi seperti kemarin ada yang presentasi di praktikum itu ternyata ada dua metode ya. Jadi metode eksperimen dan non eksperimen. Maka ini dapat dimasukkan ya. Jadi yang eksperimen itu mesti dengan pengukuran gitu ya. Dengan pengukuran. Karena menggunakan instrumen-instrumen laboratorium di situ ya.
Baik, ini dari saya 3 slide ya, slide teknik sampling, kemudian besar atau ukuran sampel, minimal, dan tadi teknik pengumpulan data. Ya. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Permisi Bu. Ya. Saya Wanda Harisma dari kelas B, izin bertanya Bu. Ya. Kan tadi Ibu menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data itu berbeda dengan instrumen. Ya. Jika teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik komunikasi seperti interview atau ke kuesioner itu, apakah dikategorikan itu sama teknik pengumpulan data dan instrumennya? Iya, ya. Jadi beberapa itu memang menyamakan gitu ya. Jadi untuk teknik pengumpulan data ditulis lagi ya. Pakai wawancara, pakai kuesioner gitu. Tapi mungkin kita mulai dapat memilah gitu ya, dapat memilah. Jadi sebenarnya yang kuesioner, kemudian lembar wawancara, lembar kuesioner itu kan sebenarnya instrumennya, alatnya ya. Alat untuk survei. Itu seperti halnya pH meter, spektrofotometer yang dipakai untuk mendapatkan data ya, yang digunakan untuk mendapatkan data. Jadi kalau kita memakai lembar kuesioner, lembar wawancara itu sebenarnya kan ingin mendapatkan data dari situ ya. Kalau saya menganggap itu lebih tepat ke instrumennya ya. Kemudian teknik pengumpulannya itu ya bagaimana cara kita mengumpulkan datanya itu ya. Berarti itu tadi bisa ada yang ini memasukkannya tadi ke komunikasi. Mengapa komunikasi? Karena itu melibatkan peneliti dengan respondennya ya. Jadi pada saat bertanya otomatis kan dua pihak ya, ada A dan B yang terlibat dalam tanya jawab ya. Demikian dengan kuesioner itu kan juga ada A dan B yang terlibat meskipun mungkin dengan mengisi ya. Itu kan kalau kuesioner itu diberikan lembarnya itu ke respondennya untuk mengisi atau kadang-kadang lewat Google Form itu kan sekarang sudah banyak. Jadi kuesioner itu biasanya lebih untuk yang berpendidikan tinggi gitu ya, karena sudah terbiasa. Tapi kalau yang berpendidikannya tidak terlalu tinggi itu akan menyulitkan karena mungkin juga tidak familiar. Jadi karena ada dua interaksi orang yang antara peneliti dengan respondennya, maka itu dimasukkan ke komunikasi tadi, teknik komunikasi. Ya. Seperti itu Wanda. Jadi kalau saya lebih prefer yang itu tadi. Jadi kita bedakan aja untuk yang meskipun di luar-luar itu atau kalau kita browsing itu dimasukkan jadi satu gitu. Jadi supaya kita tahu yang sebagai alatnya itu apa, sebagai media atau bukan media untuk mengumpulkan datanya bagaimana ya, itu kita split saja ya supaya tidak berkali-kali untuk hal yang sama itu ditempatkan di instrumen, ya ditempatkan di teknik pengumpulan data gitu. Ya, beberapa itu ada yang tidak menyebut secara eksplisit teknik pengumpulan data ya. Jadi ya, pakai ini saja dengan menggunakan malah instrumen juga tidak disebut instrumen ya, dengan menggunakan lembar wawancara atau lembar kuesioner dilakukan penelitian terhadap ini. Jadi
sebenarnya lebih kita yang menyimpulkan. Bagaimana Wanda? Baik Bu, jelas. Terima kasih. Ya. Baik, ada yang lain? Permisi Ibu, saya Ya. Michelle dari kelas C, izin bertanya Ibu. Ya. Untuk yang teknik dokumenter itu kira-kira seperti apa ya Bu gambarannya? Apakah seperti systematic review seperti itu, atau barangkali ketika misalnya dalam data memang benar tanaman ini untuk mengobati malaria misalnya seperti Bu, itu Bu bisa dikatakan sebagai dalam teknik Ya, jadi teknik dokumenter itu penelitinya memerlukan apa? Dokumen, ya, dokumen untuk mematchkan antara yang data yang diperoleh dengan yang sudah ditulis di dokumen tadi. Misalnya tadi saya sebut penelitian taksonomi. Ya. Peneliti tadi ketika datang ke lapang, sebenarnya spesimen itu sudah tertulis di pustaka taksonomi atau di Flora of Java, kan ya, dari Baker. Itu kan sudah ada di situ ditulis deskripsinya, ya ciri-cirinya, punya panjang sekian, tinggi sekian, ya lebarnya sekian, daunnya begini begitu itu. Nah, ternyata ketika penelitinya itu datang ke lapang, ya untuk spesies yang sama, misalkan tidak di Jawa, ya, tapi di Kalimantan. Jadi ini yang pernah dilakukan oleh Pak Jati Batoro itu melakukan revisi marga Likuala. Jadi Likuala itu palme, arekase, ya, arekase. Jadi lokasinya itu ada di Kalimantan, ya. Nah, dicocokkan di buku Baker yang Flora of Java itu, ternyata yang di Kalimantan itu ciri-cirinya itu tidak sama persis dengan yang ditulis di bukunya Baker, ya. Sehingga waktu itu Pak Jati menemukan, loh, kok ternyata ini lebih panjang, ini lebih lebar, ya, ini lebih tinggi. Sehingga Pak Jati melakukan revisi itu, gitu ya, Likuala yang ada di di Kalimantan tadi, yang sebenarnya revisinya itu revisi ciri-ciri diagnostiknya, jadi bukan revisi dari taksonnya. Bisa saja taksonnya itu masih Likuala, ya, cuma nanti spesiesnya apa itu mungkin harus ditelusur lagi. Seperti itu misal yang terkait dokumenter yang terkait dengan biologi, ya. Jadi Pak Jati selain buku Flora itu juga meneliti herbariumnya. Jadi kan sudah belajar sistematika atau apa itu diversitas flora, bahwa yang pertama kali itu ketika membuat herbarium dibuat itu namanya isotype tadi. Jadi isotype itu originalnya dari tanaman dimaksud, ya. Jadi itu biasanya diletakkan di di herbarium yang besar gitu ya. Kalau kita kan yang paling besar di Bogor, ya, herbarium Bogoriense. Jadi dicocokkan di situ. Jadi peneliti itu bekerjanya tuh ya berkutat dengan spesimen-spesimen herbarium tadi dan buku-buku taksonomi, ya. Jadi pada saat datang ke lapang itu hanya mengamati, mengobservasi, mendapat data, didokumentasikan dalam bentuk fotografi, ya, diukur-ukur, kemudian dibuat herbariumnya. Nah,
sudah ketika sampai di di herbarium ya, di herbarium Bogoriense itu dicocokkan. Nah, itu yang masuk dokumenter. Ya. Jadi dia tidak perlu datang ke lapang berkali-kali lagi. Jadi mungkin cukup disediakanlah waktu mungkin seminggu gitu ya. Terus datanya nanti dibawa ke herbarium Bogoriense, dicocokkan. Seperti itu misal. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik. Sudah paham semua ya. Nanti slide-nya akan saya masukkan ke GCR juga ya untuk topik hari ini, melengkapi yang kemarin sudah di tatap muka ke-1 dan ke-2. Ya. Baik, saya rasa cukup ya. Ya, baik, kalau cukup saya akhiri tatap muka kita hari ini ya. Untuk yang presentasi Senin depan, bagi yang belum mengirimkan jurnalnya mohon dikirim ke saya gitu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Tetap sehat ya mahasiswa.